Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas ya update terbaru dari Super X ya, salah satu exchanger yang kemarin heboh sekali karena harga Super X ET ya, koin ET token ET-nya itu benar-benar sempat melambung sangat tinggi, tapi kemudian tidak lama kemudian kamu mengalami dump lagi ya, anjlok lagi. Tapi itulah permainan, kita sebenarnya sudah sangat paham tentang hal itu ya. Nah, itu adalah permainan admin atau permainan cukong ya. Awalnya dikasih pump dulu, baru kemudian turun. Tapi sekarang sudah mulai stabil teman-teman. Jadi menurut saya ini penting untuk kalian ikuti saja ya, ikuti saja dulu sampai sejauh mana nanti perkembangan ke depannya. Namun begitu teman-teman, kita harus juga memahamkan bahwa update yang dirilis dari akun Twitter resminya Super X ya, atau token ET ini di sini memberikan sebuah penjelasan untuk kita semua, yaitu tentang ikhtisar dan pengetahuan tentang kontrak abadi ya. Nah, jadi yuk mari kita pahami ya teman-teman ya. Mari kita sama-sama pahami bahwa di sini katanya perdagangan kontrak telah ada sejak lama dan paling dikenal untuk kontrak berjangka di sektor keuangan ya. Nah, sementara kontrak di pasar kripto pertama kali muncul tahun 2013. Ya, menggabungkan fungsi leverage ya, modal kontrak keuangan dan perdagangan dua arah, T plus O atau 0 ya. Yang unik, aturan untuk cryptocurrency membentuk derivatif keuangan inovatif yang unik pasar kripto, yaitu kontrak abadi ya teman-teman ya. Nah, kan keren ini ya. Ini informasinya keren sekali nih. Nanti ujung-ujungnya pokoknya indah lah nanti ya. Ya, ikuti kami di Super X, ikuti kami di Twitter, bergabunglah dengan komunitas Telegram kami ya. Jadi teman-teman boleh nanti lihat update-update terbarunya di Twitter akun resminya Super X, dan bergabung dengan Telegramnya teman-teman ya, untuk mendapatkan update-update terbaru, terkini dan terjos lah, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian teman-teman pahami juga tentang kontrak perdagangan memiliki sejarah yang sangat panjang. 174 tahun sejak kontrak berjangka pertama lahir di Amerika Serikat pada tahun 1848. Dari segi logika dasar, esensi dari sebuah kontrak adalah perjanjian penyerahan. Perjanjian yang memberikan kepada pembeli dan penjual untuk memberikan pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Ya, namun pada perjanjian ini ditambahkan atribut finansial leverage yang sangat dicari oleh pasar. Kontrak pasar kripto pertama kali muncul pada tahun 2013 dan perdagangan kontrak yang lahir dari keuangan tradisional mulai berkembang secara lokal, menggabungkan perjanjian pengiriman asli dengan aturan perdagangan dua arah ya. T tambah 0 kira-kira gitu. Dari pasar cryptocurrency untuk mendapatkan perjanjian baru atau kontrak abadi ya teman-teman ya. Mantap informasinya ini, luar biasa ya. Kadang-kadang kita ini ya memang harus mencari yang begini-begini supaya kita benar-benar mantap punya pengetahuan terkait dengan perkembangan cryptocurrency. Sesuai dengan namanya saja, kontrak perpetual ya, tidak pernah kadaluarsa dan dapat ditahan selama posisinya tidak dilikuidasi. Selain itu, kontrak abadi memperkenalkan konsep indeks harga spot dan melalui mekanisme yang sesuai. Harga kontrak abadi kembali ke harga indeks spot. Jadi tidak seperti kontrak berjangka tradisional. Harga kontrak abadi tidak akan menyimpang terlalu banyak dari harga spot. Sebagian besar waktu ini adalah peningkatan besar dibandingkan dengan kontrak berjangka tradisional, teman-teman. Namun tidak seperti perdagangan di pasar sekunder ya, perdagangan kontrak memiliki banyak aturan dan sangat tidak ramah bagi banyak pedagang pemula. Jadi hari ini kami akan memberikan panduan terperinci tentang cara memperdagangkan kontrak abadi di Super X. Nah, ya teman-teman ya. Langkah pertama, navigasi ke panel perdagangan berjangka.
Menentukan lokasi bagian kontrak adalah langkah pertama untuk memulai kontrak perdagangan. Jika Anda masuk dari versi web, silakan klik masa depan. Di bilah menu di bagian atas, halaman untuk masuk ke bagian kontrak seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jika Anda masuk dari app, silakan klik masa depan. Di bilah menu di bagian bawah app, ya, untuk masuk ke bagian kontrak. Ini dia ya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Itu kalau di aplikasi Super X-nya sudah ada teman-teman ya, tinggal lihat aja bagaimana cara melihat sistem perdagangannya ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, supaya sama-sama memahami ya, ini dalam posisi ya trennya menurun ini ya. Ini dia, wek ya, seperti ini ya, tapi nanti akan naik lagi begini lagi. Naik terus sampai habis ini. Entah mau jadi apa nanti ke depannya ya kan. Oke, lanjut ya. Area merah itu merupakan pintu masuk bagian perdagangan kontrak. Ingat ya, area merah itu pintu masuk bagian perdagangan kontrak. Area biru ini tren pasar atau harga perdagangan ya, area biru. Artinya nanti bisa dilihat di aplikasi Super X-nya teman-teman ya. Area hijau atur rasio atau pembukaan dan penunjukan kontrak ya. Ini dia aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan perdagangan ya di Super X teman-teman ya. Ya, kita pantau-pantau sejenak, nggak apa-apalah ya. Ini dia. Oke. Nah, kemudian perlu dicatat bahwa ketika memasuki panel kontrak untuk pertama kalinya akan ada jendela pop-up untuk pengenalan dasar panel future di Super X. Anda dapat dengan cermat membaca instruksi yang diberikan dalam pendahuluan untuk mempelajari panel future dengan lebih baik. Dan langkah kedua, transfer dana ke akun future Anda. Ada 2 dompet terpisah untuk perdagangan spot dan perdagangan berjangka ya, atau future. Nah, setelah Anda berhasil mendaftarkan akun Super X ya, kira-kira gitu ya, Anda dan menyelesaikan setoran pertama Anda, aset yang Anda setorkan akan dikreditkan ke akun spot Anda. Artinya untuk membuka kunci atau unlock dari yang kita kumpulkan ya, ketika kita mendaftar atau membagikan link pakai referral yang, dan orang lain menggunakan referral Anda sehingga Anda mendapatkan itu ya, mendapatkan ET maksudnya. Sebelum melakukan perdagangan kontra, Anda perlu melakukan penyelesaian dana dan mentransfer dana dari akun spot ke akun future ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih dompet di bilah menu untuk masuk ke halaman dompet. Yang kedua, pilih cloud wallet ya di bilah menu atas halaman dompet. Yang ketiga, pilih masa depan. Klik transfer untuk masuk ke halaman transfer aset. Pilih koin, masukkan jumlah, klik konfirmasi transfer. Teorinya seperti itu teman-teman, tapi gambarannya seperti ini. Nah, ini dia ya. Oke ya. Nah, kalau saya sudah melakukan deposit kemarin sekitar 10 USDT ya, coba teman-teman ya. Angka yang kita belanjakan 175.000, kemudian mendapatkan 11,9 USDT, lalu diperdagangkan, tukar sana tukar sini, habis dagang jual beli tinggal 10,4 ya. Jadi nggak apa-apa, hanya untuk uji coba. Oke teman-teman ya. Nah, seperti ini dia gambarannya ya. Oke. Tapi untuk video cara depositnya atau cara melakukan perdagangan ya sudah adalah teman-teman konten kreator yang lain tuh lebih pintar-pintar yang bisa menjelaskan secara terperinci bagaimana cara melakukan perdagangan di future-nya ya. Lanjut ke langkah yang ketiga, pahami persyaratan kontrak perdagangan teman-teman. Margin, apa itu margin? Margin adalah untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh hilangnya pengguna yang bangkrut melalui posisi untuk memastikan bahwa pengguna yang menguntungkan tidak terpenuhi ya. Ya, kurang lebih pada saat ini ya, pada saat melakukan perdagangan ya, tiba-tiba dalam posisi balik arah, kurang lebih seperti itu ya. Atau margin call ada istilahnya ya, MC dan lain sebagainya ya. Kemudian posisi silang, margin dibagi di antara semua posisi dalam akun dan keuntungan dan kerugian di posisi yang berbeda dapat diimbangi satu sama lain. Kemudian cross position margin. Ya, full position margin adalah penggunaan semua saldo
yang tersedia dalam akun sebagai margin menghindari likuidasi. Setiap posisi lain yang memiliki keuntungan dapat membantu meningkatkan margin pada posisi yang kalah, ya. Kemudian ada posisi terisolasi. Setiap posisi tidak bergantung pada risiko dan imbalan, dan margin serta keuntungan dan kerugian setiap posisi diperhitungkan secara terpisah. Kemudian ada istilah margin posisi terisolasi, ya. Nah, kerugian maksimum dari posisi terisolasi terbatas pada margin awal dan margin tambahan yang digunakan oleh posisi terisolasi. Jika posisi menghadapi likuidasi paksa, pengguna hanya kehilangan margin dari posisi terisolasi dan saldo akun yang tersedia tidak akan dipanggil lagi. Dengan mengisolasi margin yang digunakan oleh satu posisi, pengguna dapat membatasi kerugian pada posisi itu ke jumlah margin awal, membantu Anda ketika strategi perdagangan spekulatif jangka pendek Anda gagal, ya. Nah, jadi perdagangan jangka pendek itu biasanya kalau para trader tuh main sistem scalping, teman-teman, ya. Nah, dalam istilah main trading ini juga kita harus paham, ada trading forex, ada trading kripto, yang analisanya juga harus jelas, harus paham dan mengerti. Karena di sini kita harus menganut ada istilah analisa teknikal, analisa fundamental, dan sentimen pasar. Kurang lebih begitu, teman-teman, ya. Nah, kita lumayan lelah juga lah dalam bermain trading, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian split position, ya. Dalam mode split position, sejumlah margin perlu ditransfer ke akun yang ditunjuk. Jika tingkat margin 0, posisi akan dipaksa untuk ditutup dan trader dapat kehilangan semua margin di akun. Nah, ya, itu namanya MC, teman-teman, ya, margin call. Open long, ya. Jadi buka posisi panjang, ya. Beli kontrak pada harga yang tepat terlebih dahulu, lalu jual untuk mendapatkan selisih setelah kenaikan harga berikutnya. Ya, kita berharap ya setiap kita open posisi kalau bisa profit, kira-kira begitu, ya. Kalau nggak profit ya benjol, kira-kira gitu, teman-teman, ya. Atau loss lah. Kemudian ada open short, jual kontrak pada harga yang tepat terlebih dahulu. Jadi istilah-istilah ini harus dimengerti, teman-teman, ya. Lalu beli untuk mendapatkan selisihnya setelah penurunan harga berikutnya. Kemudian ada istilah pembuat. Pembuat sama dengan adalah pesanan yang tertunda mengacu pada pesanan yang dilakukan oleh pihak yang mengutip terlebih dahulu. Yaitu, pertama, menetapkan pesanan untuk ditempatkan, membatasi harga dan kuantitasnya, ya, atau jumlahnya, dan menunggu pengguna lain membuat kesepakatan dengan pesanan mereka. Tempatkan sejumlah pesanan dan pesanan yang ditempatkan di pasar akan segera dipenuhi. Kemudian ada istilah mark price. Ini adalah perkiraan harga wajar dari kontrak abadi. Tujuan utama dari mark price adalah untuk menghitung keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dan menggunakannya sebagai dasar untuk likuidasi posisi. Kemudian ada istilah laba dan rugi, teman-teman, atau PNL. Nah, dapat dibagi menjadi PNL yang direalisasikan dan PNL yang belum direalisasi. Jika Anda masih memegang posisi, PNL dari posisi yang relevan adalah PNL yang belum direalisasi dan akan berubah seiring pertumbuhan pasar. Sebaliknya, laba rugi setelah menutup posisi adalah laba rugi yang direalisasikan, ya. Artinya kalau sudah untung di close saja kemudian dapat keuntungan, itu namanya saldo realisasi lah, kurang lebih begitu. Keuntungan lah, ya, guys. Karena harga penutupan adalah harga pasar kontrak, sehingga laba rugi yang direalisasikan tidak terkait dengan harga penanda. PNL yang belum direalisasi dihitung pada harga penanda dan biasanya merupakan hasil dari kerugian yang belum direalisasi yang menyebabkan posisi dilikuidasi. Ya, ada istilah lagi auto deleveraging. Nah, ini atau sama dengan ADL, ya. Auto deleveraging posisi adalah metode bagi pihak lawan untuk melikuidasi posisi. Ketika dana asuransi gagal, auto deleveraging posisi akan terjadi leverage modal melalui sistem margin aset dikalikan untuk investasi, tetapi risiko dan pengembalian akan diperbesar secara bersamaan karena perhitungan untung dan rugi investor didasarkan pada volume dana, harga likuidasi, harga di mana margin turun ke 0, ya. Seperti inilah. Sebenarnya pada prakteknya ya
Klik-klik aja teman-teman, nanti kita tahu sendiri. Yang penting ada saldo yang bisa kita inikan, yang bisa kita gas lah, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau untuk cara trading kriptonya banyak lah teman-teman ya. Kalau di konten-konten teman-teman yang lain tuh udah lebih jago-jago lah untuk menjelaskan bagaimana cara tradingnya ya. Nah, tetapi bagi kita adalah kita memahami tentang update-nya dulu ya. Langkah keempat, mengisi urutan transaksi kontrak. Setelah mentransfer dana yang cukup dan memahami ketentuan yang terkait dengan kontrak perdagangan, kami memiliki pemahaman dasar tentang kontrak. Pada saat ini kita bisa mulai membuka posisi. Kami memasuki halaman kontrak dan memilih mengatur tiga berikut sesuai dengan penilaian kami tentang pasar. Berikut ini adalah komponen utama. Satu, pertama, Anda perlu tahu apakah Anda ingin memilih panjang atau pendek ya. Itu dia. Kemudian yang kedua, pilih apakah mau di posisi Anda cross atau isolated atau split ya. Yang ketiga, pilih rasio leverage atau super X menerobos mekanisme pembatasan 100 kali tradisional dan memberikan leverage hingga 150 kali. Nah, setelah menentukan pilihan Anda, masukkan harga dan jumlah dan klik long atau short untuk membuka posisi. Untuk pemula, pastikan mode posisi Anda diatur untuk membagi dan terisolasi. Ini akan mencegah perdagangan memasuki akun Anda ke saldo Anda jika terjadi kerugian. Dan langkah kelima, informasi perdagangan kontrak. Setelah berhasil menempatkan pesanan, posisi pesanan yang dieksekusi akan ditampilkan di bagian posisi dan Anda dapat melihat untung dan rugi yang belum direalisasi, modal, jumlah, tingkat keuntungan, dan harga likuidasi. Harap dicatat bahwa PNL adalah singkatan dari laba dan rugi, dan oleh karena itu dapat direalisasikan. Ini dapat digunakan untuk menggambarkan perubahan nilai perdagangan pedagang. Dan langkah keenam, menutup perdagangan. Jika seorang trader ingin menutup kontrak lebih awal, mereka dapat memilih tutup di halaman perdagangan kontrak, mengisi harga dan jumlah untuk menutup posisi, dan jika pesanan berhasil, posisi akan berhasil ditutup. Contohnya seperti ini ya, ada tertulis close ya, kira-kira gitu. Kalau sudah yakin dapat profit sekian persen, close ya. Nah, ada close, ada open, ada close, ada open ya. Silakan ambil posisinya. Dan terakhir, penting untuk ditekankan bahwa kontrak perdagangan menggunakan prinsipal investor sendiri sebagai margin yang memperluas peluang untuk perdagangan yang menguntungkan melalui leverage. Tetapi juga meningkatkan resiko. Seorang harus menggunakan leverage dengan bijak serta memilih platform perdagangan dengan hati-hati agar dapat menjalankan fungsi penghindaran risiko dan penggunaan dana yang lebih efisien. Perdagangan berjangka di Super X sangat mudah, aman, dan nyaman. Juga biaya yang dihasilkan dari perdagangan berjangka di Super X dapat membuka kunci ET ya. Artinya gini teman-teman, ketika teman-teman nanti misalnya sudah melakukan perdagangan di Super X, maka saldo ET yang terkunci ya itu akan bisa dibuka secara bertahap ya. Yang berada dalam posisi terkunci, dan sebagai tambahan ketika teman Anda dan diundang memperdagangkan kedua berjangka, sebagian dari ET yang tidak terkunci akan dikreditkan ke saldo Anda. Kami ingin membangun ekosistem Super X Web 3.0 dan yang berkelanjutan dan bermanfaat. Kami mengunci ET untuk menghindari spekulasi oleh pengguna ET yang kami tawarkan secara gratis, dan kami ingin setiap ET memiliki nilai yang besar. Terakhir, harap dipahami isi artikel dengan seksama dan pahami dengan jelas risiko kontrak trading. Anda akan bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh kontrak Anda. Itu ya. Ikuti kami di semua media sosial. Jadi teman-teman itu gambarannya. Ya, jadi ya memang kalau di Super X ini untuk membuka ET kita melakukan perdagangan teman-teman ya. Kita melakukan perdagangan, ya intinya sedikit top up lah, yang nggak usah banyak-banyak, supaya kita bisa melakukan perdagangan di sana, ya, supaya koin Anda atau ET Anda bisa terbuka, unlock ya, atau unlock. Nah ini teman-teman ya, jadi tentang ikhtisar pengetahuan tentang kontrak abadi, ya, betapa perlunya kita mengerti tentang dunia-dunia trading seperti ini, supaya kita jangan mengalami kerugian yang besar. Ya teman-teman, ya pantau terus channel ini untuk memberikan update terbaru terkait dengan
cryptocurrency lainnya selain Super X. Ya teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.